Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Jafar, NIM 1811035 dari Fakultas Syariah, Program Studi Akhlakul Seksia semester 4. Dalam hal ini saya akan membahas tentang fenomena zakat dan status hukum zakat produktif di negara muslim dan beberapa wilayah di Indonesia. Dan dari pembahasan tersebut saya mengambil 3 poin penting yang insya Allah akan saya paparkan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu realisasi zakat di Indonesia dan di negara muslim lainnya. Dan yang kedua, hukum zakat produktif dalam syariat Islam dan hukum positif di Indonesia. Dan yang ketiga, kedudukan hukum zakat dan eksistensi zakat produktif di Indonesia. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu realisasi zakat di Indonesia dan negara muslim lainnya. Realisasi zakat di Indonesia. Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia berpusat pada Badan Amil Zakat Nasional, yang dimana Badan Amil Zakat Nasional ini berdiri secara independen dan mandiri, tetapi masih dalam pengawasan Presiden dan Menteri Agama. Sedangkan realisasi zakat di negara muslim lainnya atau negara Malaysia. Negara Malaysia adalah salah satu negara yang mayoritas muslim yang menerapkan syariat Islam terutama dalam hal zakat. Namun di sini ada keunikan tersendiri, yang dimana zakat di Malaysia ini masih di bawah koordinasi pemerintah, tetapi pengelolaan dan lain sebagainya diserahkan kepada lembaga swasta yang diberi wewenang. Tapi pada tahun 1991 didirikanlah Badan Zakat Resmi, yaitu Pusat Penghimpun Zakat atau PPZ, dan masih ada lagi badan-badan zakat lainnya di masing-masing daerah. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum zakat produktif dalam syariah dan hukum positif di Indonesia. Dalam syariah, yakni Al-Quran, hadis, ijma ataupun ijtihad, tidak terdapat peraturan secara eksplisit. Pada dasarnya, tujuan pokok zakat adalah membangun perekonomian umat agar mandiri dan sejahtera. Untuk sistem pengelolaannya tidak ada aturan secara gamblang tentang teknisnya, sehingga terbuka peluang besar untuk menggunakan cara zakat produktif dengan tujuan tetap yang sama, yakni membangun ekonomi umat. Berdasarkan peraturan di Indonesia, zakat produktif dapat diterapkan. Hal ini berlandaskan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dana zakat yang terkumpul dikelola dengan cara produktif setelah kebutuhan pokok mustahik terpenuhi. Hukum di Indonesia tidak memberikan kejelasan lebih lanjut bagaimana strategi dan teknis zakat produktif, tetapi hal ini diserahkan kepada Basnas sepenuhnya. Pada dasarnya, hukum zakat di Indonesia bukan suatu kewajiban sebagai warga negara, tetapi undang-undang peraturan yang dibentuk ditujukan memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan zakat tersebut. Ya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kedudukan hukum zakat di Indonesia dan eksistensi zakat produktif di Indonesia. Beberapa Basnas dan lembaga amil zakat yang menerapkan zakat produktif, bahkan terdapat wajib zakat di satu wilayah di Indonesia. Yang pertama, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Zakat di Basnas Mandaling Natal, Sumatera Utara berjalan dengan sistem produktif tradisional dan dengan versi yang cukup berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa zakat produktif tradisional yang dimaksud sebelumnya adalah pembiayaan modal secara cuma-cuma tanpa harus ada pengembalian, dengan dasar bahwa mustahik dapat meyakinkan dan bertekad kuat untuk memanfaatkan modal yang diberikan sebaik-baiknya. Cara ini diharapkan untuk merubah status mustahik menjadi muzaki, sehingga angka kemiskinan berkurang. Perlahan masyarakat berdiri mandiri dalam kehidupan ekonomi, tetapi
Berbeda dari Basnas di Manado Natal, Sumatera Utara, Basnas memberikan bantuan modal dengan sistem peminjaman tanpa bunga dengan syarat pengembalian dengan sistem angsur. Yang kedua, di Kota Semarang tidak berbeda jauh dengan Basnas di Manado Natal. Basnas di Kota Semarang menerapkan sistem peminjaman modal dengan pengembalian 10% dari modal yang diberikan hingga lunas. Bantuan zakat berikutnya adalah pemberian modal usaha ternak dengan cara memberi hewan ternak sesuai kebutuhan usaha, atau dengan cara memberikan modal berupa uang untuk pengusaha agar dapat membeli hewan ternak. Modal ini bisa mencapai 15 juta. Sistem ini dinamakan mudharabah dengan rincian bagi hasil 70-30, yaitu 70% keuntungan untuk mustahik dan 30% laba diberikan pada Basnas di Kota Semarang. Cukup sekian pembahasan tentang fenomena zakat dan status zakat di negara muslim dan beberapa wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.